pertemuan yang telah lewat kita sedikit membahas tentang hukum Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semalam hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 5. Hukum yang pertama adalah wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim menurut madhab Imam Syafi'i apabila di dalam sembahyang. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi di dalam madhab Imam Syafi'i wajib hukumnya, baik inya makmum atau inya imam atau sembahyang sorangan, wajib setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah, dan daripada surah Al-Fatihah tersebut yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tertinggal, misal orang tersebut sembahyang lalu inya mengumpati gaya di Madinah atau mengumpati gaya di Mekah, yang mana mereka berbeda mazhab dengan kita. Dan orang tadi sembahyang di Indonesia, misal sembahyang di tempat kita, Allahu Akbar, setelah takbir membaca doa iftitah. Sekalinya kada membaca bismillah langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, maka sembahyangnya menurut madhab Imam Syafi'i kada sah. Beda halnya dengan kita sembahyang di Mekah atau kita sembahyang di Madinah. Imam kada membaca bismillah, maka bagi si makmum berhusnudzon mungkin imam membaca bismillah tersebut begemet. Jadi seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi apabila kita jadi makmum di Mekah atau di Madinah atau dimanapun, maka kita husnudzon mungkin si imam membaca Bismillahirrahmanirrahimnya bagemet. Adapun kita sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, wajib bagi kita di dalam sembahyang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun daripada rukun sembahyang. Apabila rukunnya kurang, maka sembahyangnya kada sah. Itu yang hukum pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum kedua membaca Bismillahirrahmanirrahim semalam, yaitu adalah hukumnya sunnah. Ketika melakukan sesuatu yang ada manfaat kepada dirinya atau orang lain, atau melakukan sesuatu yang ada kedudukan sesuatu tersebut di dalam agama. Contoh, orang hendak membangun pondok pesantren atau orang membangun masjid, maka disunnahkan ketika hendak membangun itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau orang hendak mengarang sebuah karangan, baik itu makalah atau kitab atau apapun itu yang berhubungan dengan agama, maka hendaklah inya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnah. Atau sesuatu yang memberi manfaat, hendak makan baca bismillah, hendak minum baca bismillah, memakai pakaian baca bismillah, sunnah hukumnya. Yang ketiga hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim yaitu adalah makruh. Makruh hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan pada zatnya. Contoh semalam yaitu ketika mencabut uban. Jadi mencabut uban hukumnya makruh. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mencabut uban tadi, maka hukumnya makruh juga. Jadi double makruhnya. Hukum yang keempat mubah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya ketika memindah satu barang ke tempat yang lain. Misal memindah kitab Ratibul Haddad ini dari sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya mubah. Memindahnya mubah, yang namanya mubah harus dapat pahala kada, dapat dosa kada. Tetapi membaca Bismillahirrahmanirrahimnya mendapat pahala. Hukum yang terakhir daripada Bismillahirrahmanirrahim yaitu adalah haram. Haram membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal semalam hendak mencuntan ampun orang, hendak mencuntan supaya berberkah, ujarnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu haram. Atau apapun contoh-contoh yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin ila an qala alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu ardhah, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat alhamdu, kenapa para pengarang kitab atau para orang-orang soleh, para ulama, mereka memulai karangannya dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelah bismillahirrahmanirrahim diawali dengan alhamdulillah, atau dengan bentuk pujian-pujian yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin, atau innal hamdalillah, dan yang lain sebagainya. Itu para ulama mereka memiliki alasan. Alasan yang pertama, mereka memulai setelah bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat alhamdulillah, yaitu adalah iqtidaan bi kitabillahil aziz, mengikuti dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an kita buka, yang pertama bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu mereka mengikuti Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an. Kemudian alasan yang kedua yaitu adalah mengamalkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi rabbil alamin fahuwa aqta. Wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajdam. Jadi setiap perkara, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kada dimulai perkara tersebut dengan alhamdulillah. Menurut riwayat yang sebelumnya kada dimulai dengan bismillah, dan di dalam riwayat yang lain kada dimulai dengan alhamdulillah. Dan perkara tersebut memiliki manfaat atau ada kedudukannya di dalam agama, fahuwa aqta, maka perkara tersebut terputus daripada keberkahannya Allah Ta'ala. Artinya kada diberkahi oleh Allah. Misal hendak membangun pesantren tadi, atau hendak mengarang kitab, kada ditulisnya alhamdulillah, maka kitabnya kada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita hendak melakukan apapun, maka kita mulai dengan bismillah dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Misal makan dimulai dengan bismillah, tuntung makan kita akhiri dengan alhamdulillah, maka insya Allah makanan yang kita makan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Duitnya kita menukar makanan itu dari duit yang halal, gawiannya dari gawian yang halal. Apabila gawian dari gawian yang haram, duitnya duit yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Tsumma dzakara rajulan ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama wa yaqulu ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah." Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki ash'ath. Ash'ath itu yaitu adalah rambutnya berdebu dan kada terurus. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, rubba ash'atha aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la barra. Berapa banyak, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang rambutnya kada terurus, berdebu, artinya saking miskinnya, orang miskin, kada terurus pakaiannya. Madfu'un bil abwab, ditolak dari pintu-pintu rumah orang. Datang ke rumah ini ngetok lawang, ujar orang, maaf kada menerima sumbangan. Datang ke rumah ini, maaf orang miskin dilarang masuk. Datang ke sini, maaf orang miskin ini itu dan yang lain sebagainya. Lau aqsama Allah, seandainya orang yang berdebu itu, yang kada terurus itu kehidupannya, inya meminta atas nama Allah,
la abarrahu, niscaya Allah Ta'ala kabulkan doa-doanya. Niscaya Allah Ta'ala kabulkan apa yang dia minta. Jadi tadi Rasulullah menyebutkan rajul ash'as, seorang laki-laki, ujar Rasulullah, ash'as, pakaiannya compang-camping, rambutnya kada terurus, berdebu, dan yang lain sebagainya. Itu tadi diantara yang doanya mustajab. Tapi yamuddu yadaihi ila sama, inya mengangkat tangannya ke langit. Wa yaqulu ya Rabb, ya Rabb, dan inya berkata, ya Allah, ya Tuhan, minta ini itu dan yang lain sebagainya, berdoa dengan khusyuk. Wa malbasuhu haram, akan tetapi pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang inya minum adalah minuman yang haram. Wa mat'amuhu haram, makanan yang dimakan adalah makanan yang haram. Tumbuh menjadi daging, dagingnya haram. Wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, dan sepanjang hidupnya, artinya makanannya, minumannya, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabalah, maka mustahil, ujar Rasulullah, doa orang tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau makanan kita halal, harta kita halal, kemudian kita makan makanan tersebut dengan bismillah, diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Bilanya kada hafal juga doa tentang makan, baca alhamdulillah, maka insya Allah makanan yang kita makan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang kada dimulai dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut adalah terputus daripada barokahnya Allah Subhanahu wa taala, kada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat alhamdulillah ini huwa sana'u bil lisan an ta'zimi huwa sana'u bil lisan ala jihati ta'zim li ajil jamil ikhtiyari, yaitu adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah. Jadi kalau kita berucap alhamdulillah, alhamdulillah, apa kabar, alhamdulillah, apa nikmat diberikan Allah, alhamdulillah. Kalau kita berucap alhamdulillah hingga di muntung aja, itu cuma sana'u bil lisan, pujian kepada Allah dengan lidah. Adapun hakikat bersyukur kepada Allah, yaitu adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid aw ghairuhu, yaitu adalah perbuatan yang timbul dari mengagungkan yang memberi nikmat. Min haitsu kaunihi mun'iman, sama ada keadaannya diberi nikmat, dan yang memberi pujian tersebut alal hamid au ghairuhu, atau kepada selain yang memberikan nikmat. Jadi hakikat syukur adalah perbuatan kita, bukan cuma lidah kita. Kalau cuma lidah kita itu bersyukur, memang bersyukur, dikategorikan syukur, tetapi belum masuk ke dalam hakikat. Hakikat syukur yaitu adalah kita melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut kita lakukan untuk mengagungkan zat yang memberi nikmat kepada kita. Misal Allah Ta'ala berikan nikmat sehat, Allah Ta'ala berikan nikmat afiat kepada kita, maka kesehatan dan keafiatan itu bagaimana kita menggunakannya? Apakah ketika kita diberikan kesehatan, keafiatan, kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Kalau kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka artinya kita kufur nikmat, kada mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ujar Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Mendekatinya aja jangan, apalagi melakukannya.
Atau wala ta'kulur riba, jangan makan harta riba. Ujarnya, aku kada makan kada, misal bunga, duit daripada bunga. Atau menghutangi orang 100.000, bayarnya 150.000. Itu kan riba. Wala ta'kulur riba, jangan makan harta riba, ujar Allah Ta'ala. Ujar sidin, aku kada makan kada, duitnya aku tukarakan ke pulsa. Atau duitnya aku tukarakan ke kota. Sama aja. Ta'kulu di dalam tafsir ayyakhudu, ay ta'khudu. Ta'kulu, jangan engkau memakan, maksudnya jangan engkau mengambil. Jadi bilanya mengambil, kemana aja menggunakannya, yang namanya riba tetap riba. Dan orang yang melakukan sesuatu riba, apapun itu bentuk ribanya, maka Allah Ta'ala telah mengumumkan kepada orang yang melakukan riba tersebut dengan peperangan. Allah Ta'ala dan Rasul akan memerangi orang tersebut, bagaimanapun keadaannya. Dan harta yang timbul atau harta yang halal bercampur dengan harta riba. Ini misal orang besi harta nang halal 100 juta. Lalu inya bolah modal usaha atau modal apa-apa dengan harta yang riba sekian, ditambahi 100 juta tadi. Lalu diulahnya usaha. Mungkin tahun pertama, kedua, ketiga, keempat mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istidraj. Dilanjur oleh Allah Ta'ala, diberikan harta banyak, ditambah. Mungkin. Akan tetapi harta yang dari harta riba, maka harta tersebut akan membakar, bahkan sampai harta yang halal. Harta riba itu akan membakar, akan memakan harta yang halal. Mungkin harta suatu saat akan diberikan Allah Ta'ala musibah, habis hartanya. Jadi harta riba itu walaupun di mata kita misal banyak atau berujung, hakikatnya akan menghancurkan harta kita yang halal. Seperti api yang memakan kayu bakar, akan habis dimakan oleh harta riba tadi. Jadi jangan sampai kita bermain-main dengan riba. Bahaya main riba. Nah jadi tadi misalkan kita diberikan kenikmatan afiah, diberikan Allah Ta'ala sehat dan keafiatan, lalu kita gunakan untuk melakukan yang diharamkan tadi, maka itu seseorang tersebut adalah orang yang kufur nikmat, kada mensyukuri nikmatnya Allah. Tapi seandainya kita diberikan kenikmatan, awak sehat, diberikan keafiatan, diberikan waktu luang, lalu kita gunakan misal untuk menuntut ilmu atau untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk melakukan segala sesuatu ibadah kepada Allah, maka dengan kesehatan itu, walaupun kita kada berucap alhamdulillah, itu hakikatnya orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih agung, lebih mulia daripada inya berucap alhamdulillah. Atau misal contoh lain, perbuatan yang timbul untuk mengagungkan zat yang memberikan kenikmatan tersebut. Misal kita diberikan harta oleh Allah Ta'ala, dengan harta itu kita gunakan ke jalan yang benar. Kita bersedekah kepada orang fakir miskin, kita membantu keluarga yang kesusahan, kita membantu dengan harta tersebut pembangunan, baik pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren dan yang lain sebagainya, maka itu hakikatnya orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hartanya, dapat harta, kada dikeluarkan hartanya, terkumpul sudah setahun, seharusnya wajib baginya zakat, kada dikeluarkannya zakat, maka orang tersebut adalah orang yang kufur nikmatnya Allah Ta'ala. Jadi ujar Allah Ta'ala, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid.
amunnya buhan ikam bersyukur jar Allah taala akan nikmat-nikmatku, la azidannakum, niscaya aku tambahi nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan jikalau kalian kafir, maksud kafir di sini kada mensyukuri nikmat, kada mensyukuri nikmatnya Allah, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi penting bagi kita untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang pembagian daripada pujian dan hukum daripada mengucap alhamdulillah. Ada beberapa hukum mengucap alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berberkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man nabiy salafun salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.